Mas Nur, apa kabar Mas Ya, Nur? alhamdulillah baik Mas Rai. Mas Nur, kita kali ini akan membahas tasawuf Mas Nur ya. Ya, Ini memang spesifik tasawuf gitu. Kalau kemarin kan kita tasawuf sebagai sudut pandang ya, sudut ya, pandang untuk melihat persoalan. Kali ini kita akan membahas tasawuf mhm, agak dalam nih Mas Nur. Kemarin kan kita juga bahas tasawuf keseharian ya, lebih terkait dengan apa yang bisa diambil tasawuf untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini kita akan masuk pada pembahasan tasawuf Mas Nur ya. Tidak ya, bisa dipungkiri bahwa sebagian kalangan itu menganggap tasawuf itu berasal dari bukan Islam Mas Nur ya. ya, di luar Islam masuk ke dalam. Gimana menurut Mas Nur? Sebenarnya tasawuf ini anak sah peradaban ilmu-ilmu Islam atau enggak nih? Jadi memang kalau kita merujuk ke istilah ya, maksudnya istilah, karena istilah itu perdebatan. Misalnya dia pertama kali istilahnya ditemukan ada yang mengatakan awal abad pertama Hijriah, ada yang mengatakan awal abad kedua dari Abul Qasim As-Sufi, yang kemudian dari kata sauf yaitu lembut ya, benang wol dan seperti itu, yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan keseharian para sufi yang kesederhanaan, simbol kesederhanaan. Nah, saya tidak melihat dimensi itunya sebenarnya. Saya melihat dimensi ini bahwa seperti yang pembahasan kita sebelumnya, setiap agama pasti membawa dimensi batin. Mau agama apapun itu, karena kalau dia tidak membawa batin itu pasti bukan agama, gitu kan? Karena agama itu kalau Filsafat moral aja ya. ya betul moral, kalau cuma mengajarkan dimensi Etis. material, ya itu pasti bukan agama. Agama itu justru datang mengajarkan sesuatu yang bersifat batin, kan? Jadi Batin. ada upaya transendensi gitu. Ada upaya transendensi. Nah, khusus yang membahas dimensi batin dalam Islam disebut dengan tasawuf. Makanya kita tidak perlu memperdebatkan istilah gitu. Kenapa? Karena begini, tasawuf sebenarnya dia mengkaji ranah dimensi batin dalam Islam gitu. Karena Islam itu kan banyak dimensi pemikiran ya. Ada dimensi teologisnya disebut dengan kalam, ada dimensi filosofisnya disebut dengan filsafat, dan juga ada dimensi sofistiknya yang memang dia concern terhadap dunia sufi. Dunia apa concern dengan dimensi batin dalam Islam gitu. Esoteris ya. Ya, dimensi itu. Nah, memang satu sisi kita harus yakini bahwa Islam itu juga lahir dari dialog antar pengetahuan ya, seperti itu. Kalau kita masuk ke dalam pemikiran Islam, banyak sekali istilah-istilah yang tidak berasal dari Islam kok, kan? Bahkan tradisi haji sebenarnya itu juga ada tradisi yang dari sebelum Islam udah Sebelum ada. Islam sudah ada. Bahkan Substansi bahkan kata Allah itu sudah dipakai orang jahiliyah. Udah dari sebelum Islam ya. Iya, kemudian Islam tetap menggunakan itu, kemudian memberikan makna baru. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu alergi terhadap peristilahan gitu. Yang penting sejauh mana dia relevan dengan dimensi tauhid. Karena inti ajaran Islam itu adalah tauhid gitu. Dan para sufi mengklaim puncak keimanan tauhid tertinggi itu adalah disebut dengan tauhid as-somadiyah. Gimana itu? Tauhid somadiyah itu maksudnya yang meyakini bahwa yang ada hanya dia. Yang ada hanya dia, yang lain adalah tajalli manifestasi yang kemudian disebut dengan wahdatul wujud. Gitu. Itu kayak ihsan ya maksudnya. Ya, Kalau engkau tidak bisa melihat Tuhan, yakinlah Ya. bahwa Tuhan melihat engkau. Ya. ka'annahu tarahu. Makanya dalam sufi disebut dengan makom ka'anna. Jadi makom ihsan itu makom ka'anna, seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Karena dia tidak bisa dilihat dengan fisik, mata fisik. Hanya dilihat mata batin. Jadi kata ka'anna itu punya makna, Mas. Seolah-olah itu punya makna. Bukan seolah-olah dalam pengertian ini ya, tidak punya makna, bukan. Tapi justru punya makna, maksudnya kenapa hadis menggunakan kata ka'anna? Karena memang Tuhan itu tidak dilihat secara fisik. Makanya ka'anna taroh. Jadi seolah kalian melihatnya. Menariknya beberapa kalangan yang anti terhadap tasawuf ya, itu salah satunya adalah mengatakan atau menuduh bahwa tasawuf atau sufisme ini menjadi penghambat peradaban, Mas Nur. Jadi, seolah-olah sufi ini anti sains, anti kemajuan gitu. Gimana nih Mas Nur? Begini, tasawuf itu memang tasawuf ya. Hadir pertama kali yang disebut dengan tasawuf itu adalah sesuatu pencapaian yang diraih dari pengalaman.
pengalaman batin, dan kendaraannya hati. Ya, ada subjektivitas di sebenarnya. Ya, selain subjektivitas, dia sangat personal. Makanya saya meletakkan dimensi sufistik ini personal memang. Jadi kalau peradaban jauh. Kalau kita mau tahu-tahu tasawuf sebagai benteng peradaban ya jauh. Saya pikir justru pertanyaannya harus saya pertanyakan kenapa bertanya begitu gitu. Karena memang tasawuf tidak datang untuk seperti itu. Kalau filsafat ya, tugas filsafat karena filsafat menggunakan rasionalitas, orang semua memiliki rasio, orang semua memiliki nalar, sehingga di situ ada dialektika. Dengan dialektika itulah peradaban terjadi gitu. Nah, tetapi tugas para sufi adalah bagaimana seseorang itu punya kapasitas yang personal yang bagus, yang baik, yang positif, menyebarkan energi positif kepada orang lain. Jadi saya selalu mengatakan begini, dua-duanya tidak perlu kita hilangkan dan buang gitu. Filsafat itu adalah untuk peradaban, tasawuf itu adalah untuk membangun kepribadian yang tangguh, yang baik, yang seperti itu. Dua-duanya kita butuhkan. Para pengkaji tasawuf ya, salah satu yang otoritatif adalah Ennemarie Simmel ya. Ennemarie Simmel. Dalam karya ini sangat otoritatif juga, Mystical Dimension of Islam. Dia menyebutkan bahwa tasawuf ini sebenarnya adalah jembatan antara Islam dengan Barat gitu ya. Oke. Karena ya mau nggak mau gitu, terutama sejak tragedi 11 September ya. 11 September itu bahwa Islam dianggap identik dengan teroris. Dan ternyata memiliki ajaran cinta kasih yang nggak kalah itu sebenarnya dengan Kristiani gitu ya. Dan Ennemarie Simmel menyimpulkan tasawuf sebenarnya adalah jembatan untuk melakukan dialog peradaban. Iya, gitu. Betul. Ada buku menarik ditulis oleh Nasr, The Heart of Islam. Itu juga pasca 11 itu juga ya? Beliau tulis untuk menjawab karena Islamofobia ya. Islamofobia ketika 9/11 di Amerika itu Islamofobia, sehingga beliau menulis itu dan banyak orang tercerahkan dengan buku itu, membaca buku itu, The Heart of Islam. Karena kita hidup di negara yang mayoritas Muslim, ya seolah-olah kita nggak butuh pada tasawuf. Iya, gitu. Kalau bagi kalangan Muslim yang dia hidup sebagai minoritas di negara lain, tasawuf ini adalah salah satu bukti, salah satu benteng bahwa kita memiliki nilai-nilai universal, nilai-nilai perennial maksudnya, yang itu sangat kental sebenarnya dalam Islam. Karena sebagian kalangan menuduh Islam adalah agama perang, agama pedang, gitu ya. Bukan agama cinta kasih gitu. Makanya saya selalu bertanya begini, pernah tidak kita menemukan pertemuan antara religion and beauty, agama dan keindahan, atau Islam dan keindahan? Itu sulit kita temukan kecuali dalam ranah tasawuf. Gitu. Jadi dulu ini ya, waktu masih rasa filsafat lebih dominan gitu kan. Saya bertanya, ini di mana sih keindahan Quran itu? Saya selalu bertanya karena kalau saya baca kan, ini apa? Saya bingung gitu. Orang nyebut indah-indah mana? Tapi setelah masuk dalam ranah sofistik, saya betul-betul menikmati keindahan Quran. Jadi saya betul-betul menikmati. Makanya berkat tasawuf itu saya menemukan keindahan Islam yang luar biasa. Terutama dalam ini ya, tafsir-tafsir sofistik. Makanya tafsir sofistik itu adalah tafsir yang luar biasa, yang memberikan keluasan pemanaan terhadap khususnya pribadi saya. Jadi ada makna baru itu maksudnya? Ada makna baru. Makanya yang penerjemahan Rumi, saya selalu kalau dia terkait dengan Quran ya, apakah secara langsung atau tidak, saya selalu memasukkan konteks ayatnya gitu. Biar orang juga melihat betapa Rumi ini juga dipengaruhi oleh Quran. Karena pernah ada yang bertanya, Nur, menurut kamu lebih berhasil mana sih Rumi dengan Rasulullah? Gitu. Iya. Saya bertanya, kok bertanya begini? Kata dia, coba lihat Nur, Rumi ini dikagumi oleh semua orang, semua kalangan dan seterusnya, bahkan bestseller loh, kata dia. Nah, coba lihat Rasulullah. Nah, makanya saya angkat ada rubaiyat, Maulana Rumi, dia mengatakan, saya debu di kaki Rasulullah. Hanya debu di kaki Rasulullah. Dan kemudian Rumi menjelaskan, jika ada perkataanku di luar dari perkataan orang ini, maksudnya Rasul, saya celaka. Itu ada di rubaiyat Maulana Rumi. Nah, kita kan melihat Rumi indah ya. Nah, kita lupa bahwa yang memberikan inspirasi itu adalah Rasulullah gitu. Nah, cuma memang kenapa pertanyaan muncul lebih berhasil mana? Karena begini, Rumi hanya membahas satu dimensi dalam Islam.
sufistik saja. Sufistik. Sufistik saja. Makanya kita tidak akan selesai kalau kita bertanya tentang bagaimana syariat yang lain dan seterusnya. Meskipun Rumi membahas, tapi itu semuanya dalam dimensi tasawuf gitu, dan kita akan melihat keindahan. Nah, Rasulullah kan dia punya keluasan dimensi ya. Bukan cuma dimensi batin saja, tapi juga memiliki dimensi-dimensi yang bersifat lahiriah, bersifat fikih, bersifat ini dan seterusnya. Dan boleh jadi orang tidak concern ke sana gitu. Jadi secara insan kamil memang lengkap sekali ya. Lengkap sekali. Itu mirip dengan kisah Ibnu Sina dengan Mbah Manyar ya. Iya. Mbah Manyar ini seorang filsuf besar juga sebenarnya. Dia bilang ke gurunya Ibnu Sina, karena Ibnu Sina sangat jenius gitu, kalau engkau mengaku sebagai nabi, orang akan percaya gitu ya. Tapi Ibnu Sina diam aja. Dan suatu ketika di suhu yang sangat dingin, Ibnu Sina nyuruh Mbah Manyar ngambil air ya. Mbah Manyar nggak mau karena dingin. Tapi di luar kedengeran orang berkumandang azan. Kalau di situ dia jawab, itu orang itu nggak menyaksikan Rasulullah, tapi dia azan. Iya, meskipun dingin. Sedangkan kamu menyaksikan saya, tapi nggak mau. Iya, saya suruh. itu Gimana saya bisa ngaku sebagai nabi ya. Jadi memang Rasulullah ini sangat luar biasa, dan memang kita nggak akan pernah apple to apple kalau membandingkan Rasulullah dengan Sufi sekalipun atau filsuf nggak bisa. Itu nggak ada apa-apanya pasti. Jadi artinya para Sufi, para filsuf itu memiliki penghormatan yang luar biasa kepada Rasulullah. Karena juga kadang ada orang kok yang dikutip Rumi, yang dikutip filsuf, kenapa nggak? Iya begitu. Gitu. Itu lumayan banyak yang bertanya kepada saya tuh. Makanya saya selalu menjawab mengutip Rubaiyat itu. Kata Rumi, saya hanya debu di kaki Rasulullah. Gitu. Dan ini Mas, ada juga orang yang anti tasawuf sebenarnya karena terkait dengan syatahatnya. Karena paradoks. Para Sufi suka ada syatahat kayak ungkapan-ungkapan paradoks gitu ya. Ungkapan An-al-Haq gitu ya, terkenal, atau Subhani gitu. Iya, Subhani. Apakah memang tasawuf itu harus identik dengan syatahat itu maksudnya? Nah, begini, pertama, setiap disiplin pengetahuan pasti punya istilah sendiri. Kan? Ada language games ya? Iya, kalau saya masuk kedokteran, saya harus pahami istilahnya. Kalau saya masuk filsafat, saya harus memahami istilahnya. Nah, juga dalam tasawuf. Nah, salah satu istilah yang menarik sebenarnya adalah tentang syatahiyat, paradoks tadi. Syatahiyat itulah suatu ungkapan di mana seorang sufi sedang fana. Fana, apakah fana dalam... itu larut dalam... Fana itu adalah ketenggelaman dia dalam ilahi, tenggelam. Maksudnya, pada saat itu Tuhan mengisi seluruh eksistensi dirinya. Jadi seluruh eksistensinya diisi oleh ilahi, sehingga di situ dia melihat dua dimensi. Satu sisi dia hamba, satu sisi dia Tuhan. Itu Mas. Makanya ada paradoks tadi. Misalnya tentang An-al-Haq ya, itu sebenarnya menarik kisahnya karena begini. Jadi kita hanya melihat ungkapan itu muncul dari hal lain, selesai. Kita tidak belajar bagaimana ungkapan itu muncul. Ya kan? Nah, ungkapan itu muncul ketika al-hala sedang fana, mengalami kefanaan. Saat dia fana, dia menyaksikan dirinya, tetapi dalam cermin Tuhan. Gitu. Nah, ketika dia melihat dirinya dalam cermin Tuhan, akhirnya dia bingung. Kalau begitu, siapa saya? Kenapa? Kenapa dia bertanya siapa? Karena saya, tapi dalam cermin Tuhan. Nah, sehingga dia muncul makom hayron, kebingungan. Itu disebut makom hayron, kebingungan. Karena dia takjub, dia bingung, loh, ini kok saya tapi melihat dalam cermin Tuhan. Akhirnya secara spontan muncul An-al-Haq. Seperti itu. Sama dengan yang tadi dikutip Bayazid Bastami ketika mengucapkan Subhani ma'adzama sya'ni. Ketika dia sadar kembali dari fana, muridnya kan protes. Wahai guru, kok tadi mengucapkan Subhani ma'adzama sya'ni? Nah, lalu dia, siapa tadi? Bayazid mengatakan pada muridnya, kalau kau temukan sekali lagi, saya berkata seperti ini, penggal leherku. Muridnya bertanya, kenapa? Ya karena itu bukan saya. Maksudnya dia menegaskan bahwa itu sedang fana gitu. Jadi ini istilah-istilah atau rambu-rambu yang dijelaskan oleh para sufi. Gitu. Jadi ungkapan itu bukan keluar begitu saja. Bahkan kalau kita bahas kembali, kalau tidak salah pernah diangkat, ungkapan halaj itu bagi Rumi adalah
justru ketawaduan ya. Ketawaduan. Makanya memang language gamesnya ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi sesuatu yang nggak dipahami. Yang kita tidak tahu. Memang keinginan untuk apa? Kalau Wittgenstein itu bilang kalau yang kamu miliki hanya palu, maka semua yang kamu lihat itu seperti paku. Jadi kita harus paham language games. Iya. Baru kita bisa menghakimi sesuatu. Kalau Imam Al-Ghazali juga menarik sekali, dia bilang bahwa sebelum mengkritik sesuatu, cobalah posisikan dirimu seperti pada posisi orang-orang yang meyakini pandangan itu. Kita baru bisa mengkritik setelah kita benar-benar bisa menempatkan diri pada posisi orang yang meyakini pandangan itu. Kan banyak kan enggak, kita lihat dari sudut pandang yang sengaja dicari-cari nih salahnya gitu ya. Tapi kembali ke kontroversi tasawuf maksudnya. Sir Ahmad Sirhindi nih salah satu pemikir India, dia juga ingin dalam tanda kutip membersihkan agar tasawuf ini kembali diterima secara luas gitu ya. Dia ada gagasan tasawuf tapi tanpa satahat gitu ya. Jadi merajut harmonisasi antara tasawuf dengan syariat gitu ya. Jadi dia menggagas tasawuf yang nggak ada satahat, nggak ada paradoks gitu, nggak ada apa namanya ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Itu mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kenapa begini? Karena ketika seorang fana dia melihat ketidakterbatasan. Sedangkan paradoks muncul itu dari ketidakterbatasan, Mas. Makanya kan Tuhan paradoks ya. Dia awal sekaligus akhir, akhir sekaligus awal, zahir sekaligus batin, batin sekaligus zahir. Itu surah Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Maha menyesatkan juga memberi petunjuk ya. Memberi petunjuk, Al-Mudil sama Al-Hadi gitu. Jadi ketika seseorang dia menemukan ilahi dalam dirinya dan melihat ketidakterbatasan, nah otomatis paradoks itu muncul. Nah itu mungkin kalau dia tidak fana, Mas. Seperti kata Bayazid kan tadi, kalau kau menemukan sekali lagi, saya mengungkapkan seperti itu, penggal leherku. Kemudian bertanya, kenapa? Karena itu bukan saya, betul bukan dia. Karena fana itu adalah ketika ilahi mengisi seluruh eksistensi dirinya. Gitu. Terus ada kontroversi lain juga Mas terkait tasawuf itu. Jadi orang yang berjalan di tasawuf atau yang hidup dalam dunia tasawuf sering dituduh dia anti dunia gitu ya. Sering dituduh dia hanya sibuk dengan ritual, dengan ibadah gitu ya. Padahal kan sebenarnya bukan begitu maksudnya. Menjadi seorang sufi itu bukan tak memiliki dunia tapi tidak dimiliki oleh dunia, bukan begitu maksudnya. Iya, jadi mereka tidak melekatkan hatinya pada dunia. Mungkin itu lebih tepat. Tidak dimiliki ya? Iya, tidak melekatkan hatinya pada dunia. Maksudnya dia tidak mencintai dunia. Jadi bukan soal memiliki tidak memiliki, tapi silahkan pegang. Tapi bagaimana hati saya tidak terpaut ke sana. Tapi itu sulit Mas. Kalau saya pegang, saya nikmati kan. Pegang pasti akan. Kita akan menikmatinya, kan? Kita akan menikmatinya. Saat kita menikmatinya, otomatis hati kita pasti terjerat. Hati kita pasti terjerat saat menikmati. Saya coba kutipkan ilustrasi ini biar nyambung Mas. Syekh kepala ikan. Ini kisah yang digambarkan oleh Claude Adas di biografi Ibnu Arabi ya. Jadi ada Syekh itu muridnya Ibnu Arabi. Dia tiap hari membagi ikan hasil tangkapannya karena dia seorang nelayan kepada seluruh warga gitu. Semua dibagi Mas. Dia hanya mengambil kepala aja, kepala ikan. Semua dibagi. Oh, ini kan luar biasa. Suatu ketika Syekh kepala ikan ini sakit. Diutuslah muridnya kepada Ibnu Arabi untuk menemui gurunya gitu. Nah, Syekh kepala ikan ini hidupnya sangat sederhana gitu. Sementara muridnya diutus ketemu Ibnu Arabi dan ternyata rumahnya sangat besar kayak istana mewah, pakaiannya seperti pakaian raja gitu. Sang murid ini takjub dan sebenarnya loh ini sufi kok kayak gini gitu. Terus dia ceritakan kehidupan gurunya seperti apa. Ibnu Arabi bilang, memang gurumu itu tiap hari makan kepala ikan, tapi di hatinya dia selalu berharap kepala ikannya lebih besar. Ini ilustrasi yang menarik bahwa jangan terjebak pada aspek fisik gitu. Bisa jadi yang video sebelumnya Mas Nur bahas soal niat ya, ketulusan gitu. Jadi sebenarnya pada dimensi niat itulah ya sisi tasawuf itu Mas Nur. Iya betul. Iya, ketidakbergantungan kepada sesuatu hanya kepada ilahi. Artinya sebenarnya tuduhan bahwa seorang sufi itu anti dunia, anti kehidupan enggak tepat juga. Karena
eh, begini, mungkin yang dia kritik itu adalah ketika para sufi lebih khalwat ya, nyepi seperti itu. Tapi itu kan sudah pernah kita bahas bahwa fungsi khalwat itu untuk bagaimana saya bisa mengendalikan diri. Dan kalau dalam hadis khalwat itu paling lama 40 hari, nggak bisa lewat dari itu. Setelah khalwat kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat lagi, kita diuji lagi. Kalau gagal lagi khalwat lagi. Setelah khalwat kembali lagi, begitu terus. Jadi ada dialektika yang terus berjalan gitu. Karena kalau cuma di gunung gitu selama bahkan melewati 40 hari tidak pernah ke sosial, itu juga bukan itu yang diajarkan oleh Islam gitu dalam tasawuf, bukan itu. Yang ada itu hanya 40 hari. Makanya ada hadisnya menarik. Siapa yang ikhlas selama 40 hari, niscaya Allah akan memberikan hikmah di hari hatinya akan mengalir kepada lisannya gitu. Jadi melewati periode khalwat itu maksudnya. Melewati khalwat itu. Tapi kalau khalwat ini kan di zaman modern agak susah ya, kita harus menyepi ke gunung, ke gua, sementara kita ada tanggung jawab keluarga, ada pekerjaan. Apakah bisa dimaknai bahwa khalwat ini lebih pada apa ya, khalwat hati gitu maksudnya, atau memang harus ada dimensi fisik, raga harus menyepi? Idealnya begitu. Cuma kalau tidak, kita bisa menciptakan ruang-ruang imajinasi. Maksudnya begini, misalnya sebelum tidur itu kita bisa khalwat selama 10 menit, 15 menit. Untuk hanya menghadirkan ilahi gitu ya? Hanya menghadirkan ilahi sambil mengadakan satu bentuk perenungan atas diri. Itu jarang. Itu kalau orang misalnya mengatakan sekarang me time gitu kan. Me time. Yang paling me time ya seperti ini. Yang khalwat tadi. Meskipun 10-15 menit, tapi kalau kita istiqomah setiap hari, saya yakin itu akan memberikan suatu hal yang sangat positif. Dan itu cukup berat ya, maksudnya kehidupan kita itu kan sering nggak bisa lepas dari gadget gitu ya. Lihat story orang gitu. Nah itu dihilangkan gitu. Jadi benar-benar kita hanya sama diri kita ya. Nggak perlu lama-lama, 10 menit aja. 10 menit. Ini Mas Nur, terkait dengan tasawuf itu kan sering ada istilah tajalli. Itu bisa dibahas Mas Nur. Bagaimana pengosongan diri itu sebenarnya seperti apa yang dimaksud pengosongan diri gitu ya? Tahalli untuk pada tajalli gitu. Kan itu diakhiri dengan tajalli. Makanya cara pertama adalah aspek pengosongan dulu. Jadi kita harus mengosongkan apa? Maksudnya ego. Karena kita ini wadah.